sebenarnya kan sudah diatur ya dari, Perpres 191 tahun 2014. Di situ ada segmentasi konsumennya sudah dijelaskan. Nah, di BBM ini nih kita memulai untuk penyaluran ke kendaraan. Nah, jadi pertama-tama kita mulai dari kira-kira data kendaraan ini bisa diambil dari mana nih? Oke, jadi untuk fokus dari Pertamina Patraniaga adalah penyaluran BBM bersubsidi, Betul supaya tepat sasaran dan betul. tidak salah ya untuk penyalurannya. Bahwa, ada penyalahgunaan dari QR Code-nya sendiri. Makanya Mhm, mungkin kami lebih banyak menghimbau gitu ya, menghimbau ke masyarakat untuk menjaga data kendaraannya, mmm. agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang lain. Hai Sobat Sisi Baik, berjumpa kembali di episode podcast Sisi Baik, di mana kita akan mengulas berbagai macam kebijakan dari sisi baik, karena perspektif yang baik akan mengantarkan kita pada perubahan yang baik. Bersama dengan kita pada siang hari ini, kita kedatangan tamu yang istimewa dari Pertamina Patraniaga, Mas Andit, dari bagian Government Digital Program. Selamat datang Mas Andit, Terima terima kasih. kasih banyak. Nah mungkin sebagai pembukaan Mas, boleh dijelaskan nih kerjasamanya bentuknya seperti apa sih Mas? Jadi kita kerjasamanya itu berupa pertukaran data, Mbak. Jadi, kita dimulai dari program subsidi tepat, di mana program subsidi tepat itu ada di BBM sama LPG. Nah, di BBM ini nih kita memulai untuk penyaluran ke kendaraan. Jadi pertama-tama kita mulai dari kira-kira data kendaraan ini bisa diambil dari mana nih? Tentu saja pengampu data kendaraan yang ada di Indonesia ini hanya ada di kepolisian ya, khususnya dalam hal ini adalah eh, pihak Korlantasnya. Makanya mungkin disitulah kita memulai, oke kita coba untuk melakukan validasi data kendaraan itu ke datanya Korlantas gitu. Jadi kita punya acuan data yang digunakan untuk penyaluran subsidi nantinya ke kendaraan. Oke, jadi untuk fokus dari Pertamina Patraniaga adalah penyaluran BBM bersubsidi. Betul, Supaya tepat sasaran dan betul, tidak salah ya untuk penyalurannya, seperti betul. itu. Nah, untuk masyarakat yang untuk mendapatkan BBM subsidi ini harus seperti apa, Mas? Oke, kalau misalnya masyarakat untuk dapat BBM subsidi, sebenarnya kan sudah diatur ya dari Perpres 191 tahun 2014. Di situ ada segmentasi konsumennya sudah dijelaskan, kemudian juga ada PRBPH Migas, itu juga sebagai salah satu dasar dari kita menyalurkan Mmm. subsidi ke kendaraan atau segmen-segmen tertentu yang non kendaraannya. Nah, caranya daftar sebenarnya gampang banget gitu. Dulu kita mungkin menggunakan web, tapi sekarang tinggal buka aplikasi My Pertamina. Di situ ada, fitur subsidi tepat. Jadi yang pertama kita lakukan adalah melakukan pendaftaran diri dulu gitu. Setelah dilakukan pencocokan data dirinya, baru nanti bisa melakukan pendaftaran kendaraannya. Gampang dan mudah gitu ya. Jadi untuk data-data kendaraan yang diperluin adalah satu, ada data nomor rangka kendaraannya, nomor polisi, kemudian di situ tuh nanti Mhm. kita akan tanya melakukan validasi ke datanya Korlantas untuk melihat, "Oh, oke kendaraannya ada dan terdaftar." Setelah itu masukin foto STNK, masukin foto kendaraan, di-submit, kemudian ditunggu untuk hasil mencocokkan datanya, baru setelah itu mendapatkan QR Code-nya. Secara proses sebenarnya itu kurang lebih 8 menitan. Oke, dari awal pendaftaran Iya, atau dari download-nya ya? kalau dari download mungkin ya tergantung ini ya, Tunggu sinyalnya, ya, Mas. gitu ya. Oke. Nah, gampang dan tidak gampang itu kan relatif ya, Mas, ya. Betul. Nah, benar saya banyak lihat di sosmed ataupun di YouTube itu banyak yang mengalami kesulitan atau kesulitan. Mhm. Nah, kebanyakan kesulitan masyarakat tuh di mana, Mas, ketika melakukan implementasi dari kebijakan ini? Iya. Jadi kalau misalnya kesulitan yang pertama pasti, ini ya, jadi kita biasanya karena terbiasa dalam form kertas, pendaftaran manual, mungkin ada cara baru yaitu pendaftaran melalui aplikasi gitu. Nah, paling sulitnya adalah mungkin mencari di mana sih, lokasi pendaftarannya dulu di dalam websitenya. Nah, sebenarnya kalau misalnya pendaftaran itu ada 2 tempat, satu di My Pertamina, satu lagi ada di website subsiditepat.mypertamina.id. Biasanya orang mencarinya tanya kemana dulu nih? Oke, oh iya Pak, bisa daftar via My Pertamina, bisa daftar via subsiditepat.mypertamina.id. Nah, yang kedua mungkin, yang agak challenging adalah ketika melakukan, pengumpulan datanya sendiri. Karena kadang-kadang pas daftar lupa bawa STNK, pas daftar ternyata mobilnya lagi nggak dibawa gitu ya. Jadi, secara pengumpulan datanya itu yang menjadi tantangan terbesar dari si penggunanya. Nah, biasanya pertanyaannya nih, kenapa sih harus daftarnya pakai foto langsung gitu ya? Kenapa daftar sebagai foto langsung? Ini kita buat menghindari sebenarnya penyalahgunaan data ataupun, fraud yang terjadi dalam submit datanya.
Makanya fotonya itu harus foto langsung, baik dari kendaraan sama foto STNK-nya. Nah, kadang-kadang orang tuh nggak bawa fotonya, nggak bawa apa, bawa STNK-nya, nggak bawa kendaraannya, makanya ditunggu dulu sampai pulang ke rumah, punya data-datanya baru bisa bisa foto. Oke, Mas, kalau boleh tahu sejak kapan, Mas, penerapan kebijakan seperti ini? Oke, penerap ini kita mulai tahun 2022 sebenarnya. Nah, di 2022 itu kita masih melakukan pencocokan data secara manual. Nah, ternyata ada masukan juga dari apa, top manajemen kami, coba pakai, datanya Korlantas, sehingga terciptalah inisiasi dengan melakukan validasi ke data Korlantas. Nah, data Korlantas ini kita udah mulai dari tahun 2023 sebenarnya, Mbak, gitu. Jadi tahun 2023 kita sudah mulai menggunakan data Korlantas sebagai acuan data untuk melakukan validasi kendaraan. Oke, jadi dari sebelum 2022 itu untuk pembelian BBM subsidi itu tidak perlu syarat apa? Betul, dulu. Ok Dulu syaratnya hanya pendaftaran biasa saja, gitu. Tapi sudah melakukan, apa namanya, pengumpulan data, hanya saja data kendaraannya belum tervalidasi. oke, tervalidasi ini maksudnya seperti apa, Mas? Apakah ada syarat tertentu? Ya, kalau tervalidasi ini adalah kendaraannya itu terdata atau terdapat di dalam database-nya, Korlantas, gitu. Jadi, kalau misalnya ada dalam database Korlantas, maka itu disebut tervalidasi. Kenapa? Karena data kendaraannya real, setelah pencocokan nomor rangka sama nomor polisi. Tapi kalau misalnya tidak ada, maka itu tidak dapat dilanjutkan pendaftarannya. Oke, terkait dengan data. Nah, ada resiko nggak, Mas, kira-kira? Kan ini kerjasama antara pemerintah, data Mhm mhm. pemerintah, ke BUMN. Ya, Ada resiko nggak nanti ada kebocoran? Karena banyak masyarakat yang oke, khawatir juga nih kebocoran data. betul. Iya, itu kami sangat memahami bahwa, ada pelindungan data pribadi, update data pribadi yang memang, terdapat di dalam ketika pendaftarannya. Tapi memang kami sebagai korporasi dan juga dari pihak Korlantas selalu taat dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi kami telah memenuhi standar-standar atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga nanti data pribadinya akan diproses sesuai dengan undang-undang yang ada. Oke. Jadi aman ya, Mas, ya? Tidak mungkin ada Aman kebocoran? aman. Oke. Nah, kalau kendaraan nih, Mas, kendaraan misalnya masih atas nama orang lain atau bukan nama sendiri atau misalnya saya belum balik nama dan sebagainya itu masih bisa pakai Pertamina? Oke, kalau misalnya karena syarat pendaftarannya itu hanya, apa namanya, nomor polisi, nomor rangka kendaraan. Kalau untuk yang pemilik kendaraannya, jika memang mau dibantu untuk oleh saudaranya, itu sebenarnya masih bisa untuk melakukan pendaftaran, selama masih memiliki data-data tersebut. Yang paling penting adalah ada STNK-nya, dokumennya, ada foto kendaraan yang bisa difoto langsung, kemudian nomor rangka kendaraan dan nomor polisinya itu dengan data yang ada di Korlantas. Oh, gitu, nggak harus nama sendiri berarti aman ya? Iya, belum ada aturan untuk, harus pakai nama sendiri. Oke, jadi saya belikan punya orang tua saya masih bisa seperti itu? Masih bisa gitu, kalau untuk mendaftarkan misalnya punya orang tuanya gitu. Jadi misalnya kayak, Mbak Nabila mau membantu mendaftarkan punya orang tuanya gitu kan, berarti kan Mbak Nabila punya akses ke data STNK-nya, bisa ngelihat nomor rangkanya, bisa ngelihat nomor polisinya, bisa foto kendaraannya, maka itu bisa didaftarkan sama Mbak Nabila. Oke. Selama, 3 tahun ini lah implementasi dari kebijakan ini, tantangan yang paling besar yang dialami dari My Pertamina ini seperti apa, Mas? Apakah ada di lapangan atau ada oknum-oknum tertentu yang mensalahgunakan? Oke, ya. Jadi memang, tantangan terbesar itu ada 2 ya, dari sisi penerapan teknologinya, dari sisi juga penerapan, operasionalnya. Nah, mungkin tantangan pertama adalah kita harus meng-inline-kan nih database-nya yang kita mau ambil dengan database yang ada di tempatnya teman-teman Korlantas gitu ya. Ini mungkin ada proses integrasi yang butuh effort cukup besar, karena kami harus memastikan bahwa pertukaran data ini bisa berjalan dengan baik dan tanpa hambatan. Itu dari sisi teknologinya. Nah, dari sisi operasionalnya memang banyak banget hambatan mungkin terkait dengan, kendala jaringan di SPBU ketika pendaftaran, atau kendala pendaftarannya sendiri gitu ya, sehingga banyak banget yang melakukan pengeluhan daftarnya sulit Mhm. gitu. Padahal mungkin bukan daftarnya sulit, mungkin sinyalnya lagi kurang bagus gitu ya. Bukan daftarnya sulit, tapi mungkin pas lagi pegang STNK gitu ya, atau mungkin STNK-nya, apa namanya, nggak ada di rumah, pas STNK yang dipegang ternyata mobilnya nggak dibawa gitu. Jadi memang komplain-komplain seperti itu yang masuk ke kami gitu, tapi itu kami tetap tampung, kami tetap perbaiki untuk kesistemannya, sehingga mudah-mudahan di tahun ini itu punya kesisteman yang jauh lebih baik dibandingin awal-awal sebelumnya. Oke, upgrade-nya apa nih, Mas, dibanding tahun-tahun lalu, Oke, tahun ini?
Oke, upgrade-nya itu yang paling besar adalah kami menggunakan teknologi artificial intelligence sehingga, SLA-nya untuk apa namanya, sehingga SLA untuk pencocokan data itu bisa terpenuhi, Mbak, gitu. Nah, biasanya kami tuh punya SLA untuk pendaftaran itu sekitaran 14 hari untuk melakukan pencocokan data hingga keluar QR code-nya. Nah, dengan penggunaan teknologi artificial intelligence dibantu dengan, validasi data ke Korlantas, maka ini sangat efisien nih dalam waktu pendaftarannya. Average-nya itu sekarang paling lama adalah 3 hari biasanya baru keluar average-nya. Jadi memang secara teknologi itu yang paling, apa ya, yang paling banyak perubahan lah, gitu. Dan juga mungkin secara, metode. Dulu itu masih bisa melakukan, upload dari sisi STNK-nya gitu. Nah, sekarang itu tidak bisa. Kenapa? Kami menemukan banyak banget ya, orang-orang yang mencoba untuk mengakali sistem dengan melakukan editing gitu ya. Jadi kita coba sekarang harus difoto langsung dari, apa namanya, harus difoto langsung dari kamera handphonenya dan juga mobilnya juga harus difoto langsung. Jadi tidak ada lagi proses-proses yang berupa upload. Jadi mungkin kita lebih meningkatkan dari sisi mitigasi fraud-nya, kemudian dari sisi kecepatan untuk pencocokan datanya. Jadi banyak juga ya Mas yang mengalami hal-hal yang ini ya, Iya, mencoba untuk mencoba gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita sering nemuin bahwa, "Pak, saya nggak pernah daftar, tapi kok mobil saya terdaftar," gitu ya, gitu. oh oke. Gitu. Jadi kami juga, oh ternyata, ada oknum yang mencoba-coba Itu gitu. ada atau banyak Mas? Itu kalau dibilang banyak sih ada yang mencoba, tapi secara keseluruhan itu sudah dimitigasi, gitu. Oke. Oke. Nah, penerapan awal ini program ini apakah langsung seluruh Indonesia atau ada provinsi-provinsi khusus yang menjadi fokus? Oke. Jadi, kalau penerapan program ini tuh cukup challenging ya, karena memang kita ngelihat, dari wilayah-wilayah mana yang bisa diterapkan terlebih dahulu. Jadi kita penerapan ini secara bertahap. Nah, itu dimulai dari satu provinsi, satu kota kabupaten tertentu gitu dengan populasinya, kemudian nanti masuk ke dalam satu provinsi, kemudian diperluas gitu ya. Dan ini butuh waktu sekitaran 6 bulan kurang lebih, sampai dengan kita bisa menerapkan full penyaluran dengan menggunakan QR code. Jadi memang, harus pelan-pelan ke apa namanya, penerapannya. Kenapa? Karena kami juga melihat kondusivitas, dari masing-masing wilayahnya. Ketika masyarakat sudah mulai terbiasa, biasanya word of mouth-nya jalan tuh, "Oh, pakai QR code gampang, pakai QR code emang lebih mudah secara transaksinya, kuotanya juga terjamin," gitu ya. Bahwa, "Oh, kuota saya akan lebih terjaga." Nah, makanya pelan-pelan kami jalankan seperti itu secara bertahap per kabupaten dan melebar hingga sekarang ada di 513 kota kabupaten semuanya. Oke, Mas. Berarti masih berapa persen dari seluruh Indonesianya? Kalau sekarang sudah 100%, kalau untuk di SPBU itu sudah wajib menggunakan QR code. Oke. Nah, challenging pasti di awal kan Mhm, adopsinya dari, mungkin bukan hanya kota besar ya, di iya kota kecil juga yang iya semua orang tidak semua orang lah melek teknologi. iya. Nah, kira-kira sosialisasi dari Pertamina itu terkait hal tersebut gimana? Apakah rutin dilaksanakan atau pada awal-awal saja atau seperti apa, Mas? Mungkin kalau misalnya yang awal-awal kita tuh masif communication banget ya, jadi kita menggerakkan semua tim yang ada di Indonesia itu. Kebetulan kami punya beberapa tim di regional. Nah, ini memang menjadi garda terdepannya kami untuk melakukan sosialisasi dan, melakukan eksekusi atas program subsidi tepat ini, gitu. Itu juga dibantu dengan komunikasi ke media, baik dari sisi offline maupun online, dalam melakukan, pelaksanaan programnya. Memang secara pelaksanaan di awal itu sangat masif gitu ya. Tapi setelah masyarakat mulai terbiasa ketika sudah 100% penyaluran subsidi sudah menggunakan QR code, maka yang dilakukan berikutnya adalah, refreshment gitu. Refreshment adalah untuk misalnya menjaga QR-nya. Kenapa? Karena komplain kedua itu muncul, "Kok Hilang QR-nya? iya, hilang QR," gitu kan, atau enggak, "Kok tiba-tiba kuota saya berkurang," gitu kan. Sorry Mas, kuotanya seperti apa? Pembagian kuotanya? Oke, kalau kuota itu kita berdasarkan regulasi dari pemerintah, dari PRKBFPH Migas, itu berdasarkan, jumlah roda, warna plat, gitu. Jadi misalnya jumlah rodanya 4, platnya warna hitam, maka dia punya kuota dikasih 60 liter, gitu, Per per hari. hari? Ya, gitu. Kemudian nanti misalnya sampai lebih dari 6, plat kuning atau hitam, itu dikasih, kuotanya 200 liter per hari. Itu tercantum semua secara transparan oleh PRKBPH Migas.
Oke, jadi banyak yang komplain juga kuota saya dipakai orang dan Iya, sebagainya itu gitu. dia. Makanya itu mungkin sosialisasi tahap 2-nya. Setelah orang sudah biasa untuk memakai QR, maka yang harus dijaga adalah si QR code-nya, biar tidak disalahgunakan oleh, oknum, gitu. Kenapa? Karena ya tadi dibilang Mbak Nabila bahwa, "Loh, saya nggak pernah transaksi kok, tiba-tiba kuota saya berkurang," gitu. Mungkin QR-nya pernah nggak sengaja tercecer, gitu. Jadi pakai orang, "Wah, ini QR siapa nih?" Pas dicek, "Oh, ternyata bisa pakai ini," gitu. Iya, saya pernah juga tuh melihat di YouTube ya, ada Mhm, sebuah video bahwa ada kriminalisasi lah dari kebijakan ini. Jadi orang membuat QR, berbagai QR gitu loh, iya. terus scan berkali-kali. Itu tapi apa Mas, kok bisa kebocoran seperti itu? Membuat QR berkali-kali. Jadi satu QR itu Mhm. dipakai untuk satu orang, punya banyak QR code. Oh, Jadi oke. kayak menimbun gitu loh Mas, untuk BBM subsidi ini, nanti dijual kembali dengan Oke. harga yang tidak subsidi. Oke, kalau itu sebenarnya sudah kategori oknum ya, Mhm dan kalau misalnya waktu itu memang ada berita yang beredar bahwa, ada penyalahgunaan dari QR code-nya sendiri. Makanya mhm mungkin kami lebih banyak menghimbau gitu ya, menghimbau ke masyarakat untuk menjaga data kendaraannya, mhm. agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya bisa jadi itu mungkin ada STNK-nya pernah tercecer, difotokopi di mana gitu kan, Mhm. terus disimpan sama siapa, sehingga, oh, ternyata syarat pendaftaran subsidi tepat nomor rangka nih, kemarin ada yang kebetulan nih fotokopi nih di sini nih, Oke, gitu. termasuk pencurian juga ya Mas itu Itu berarti ya? termasuk penyalahgunaan jatuhnya, kalau Mhm. misalnya menggunakan, BBM subsidi tidak sesuai peruntukannya. Kenapa? Karena pada dasarnya harusnya yang datang ke SPBU adalah nomor polisi kendaraan yang sama dengan QR code yang dibawa juga nopol yang sama. Oke, jadi untuk petugas di lapangan, untuk mitigasi hal tersebut seperti apa Mas? Apakah ada sanksi tertentu yang diterapkan apabila ada pelanggaran? Oke, kalau misalnya di petugas SPBU sebenarnya nanti itu lebih ke arah kewenangan pencocokan antara kendaraannya dengan, QR yang dibawanya gitu ya. Jadi kami juga berusaha secara maksimal gitu bahwa ya kami mencocokkan nih, "Oh, ini QR yang dibawa nggak cocok nih sama nomor polisinya," gitu. Tapi, berarti nggak bisa diisikan. Nah, cuman kadang-kadang kan memang ada beberapa orang yang memaksakan. Tapi ya, Betul. challenge di lapangan seperti itu. Cuman nanti mungkin di sisi operator biasanya akan lebih tegas gitu ya, bahwa kami nggak bisa Pak mengisikannya. Kenapa? Karena kalau misalnya kami mengisikan, kami akan kena sanksi dari perusahaan. Dan itu juga kesian sih sebenarnya kalau misalnya memang, terlalu dipaksain. Makanya biasanya mungkin ya udah kalau misalnya Bapak mau isi bisa ke SPBU yang lain atau enggak melakukan pengisian, non subsidi gitu, karena QR-nya tidak cocok dengan nomor polisinya. Oke, jadi semua SPPU di Indonesia sekarang sudah dibekali dengan ilmu seperti itu, sudah dibekali Iya, dengan pengetahuan seperti itu ya, betul Mas. Oke, jadi, stigma masyarakat bahwa, "Ah, ini memperribet, ini mempersulit," sebenarnya itu tidak benar ya, Mas. Kita banyak cari informasi aja terkait betul loginnya seperti apa, dan amannya tentunya pasti aman. betul betul. Oke, kalau ke depannya Mas pengennya di-improve seperti apa kebijakan ini? Apakah ada yang masih bisa diperbaiki untuk kemudahan dari masyarakat ataupun kemudahan dari penyaluran BBM? Iya, kalau dari kami ini mungkin lebih ke arah ini ya, kemudahan kami selalu mengembangkan diri untuk mencari kira-kira titik poin di mana ada kesulitan-kesulitan, masyarakat dalam melakukan pendaftarannya. Nah, di sisi titik itulah kami melakukan improvisasi. Nah, seperti tadi misalnya perbaikan waktu, pencocokan datanya lebih cepat, kemudian secara operasional juga tepat sasaran gitu. Nah, tapi mungkin saya kembali menghimbau ke masyarakat gitu ya, ke pengguna BBM subsidi, untuk menjaga QR-nya, pendaftarannya. Kenapa? Bagaimana caranya tuh Mas menjaga QR-nya? Nah, dengan mendaftarkan diri sendiri tanpa melalui orang lain sebenarnya, gitu. Oke. Karena biasanya kalau misalnya minta tolong didaftarin, kita tuh nggak pernah punya akses ke dalam QR kita sendiri, gitu. Jadi kadang-kadang, "Oh, QR saya waktu itu didaftarin, QR saya tiba-tiba mati, saya nggak bisa akses QR saya," gitu kan. Mmm, Nah, mungkin ke depannya pengennya sih masyarakat, mudah-mudahan bisa lebih paham bahwa QR yang dipegang itu adalah QR yang punya kita sendiri, dan kalau misalnya ada apa-apa bahwa kita juga yang rugi nih ketika QR itu disalahgunakan, gitu. Jadi mudah-mudahan sih nanti, pemahaman tentang pemakaian QR dan keamanannya bisa lebih ditingkatkan lagi. oke, salah satu cara menjaga QR jangan didaftarin orang lain. Betul Daftar sendiri, kita betul, jaga daftar sendiri. sendiri gitu. Benar. Caranya gampang banget sih, sebenarnya tinggal download di My Pertamina aja, karena di dalam My Pertamina itu di halaman depannya, itu ada fitur subsidi tepat, itu tinggal diklik.
dan dalam waktu singkat sebenarnya kita bisa cepat melakukan pendaftarannya dan sesuai dengan SLA verifikasinya itu, apa namanya, akan keluar QR code, seperti itu, Mbak. Oke, untuk sampai saat ini sudah berapa orang Mas yang terdaftar di My Pertamina menggunakan BBM subsidi? Oke, kalau secara total itu sekarang sudah ada 15 juta kendaraan, Oke. gitu, yang menggunakan, QR code My Pertamina, QR code untuk BBM subsidinya. Oke, ada target tertentu kah? Tidak ada. Kalau misalnya secara target, selama aturannya, apa namanya, dengan existing sekarang, kami sebagai penyalur mengikuti aturan sebenarnya. Jadi, belum ada kategori tertentu, masih dengan menggunakan kategorisasi yang lama gitu ya, yang existing bukan yang lama. Jadi ya tidak ada target-target pendaftarannya. Target kami adalah di SPBU-nya justru. Di SPBU harus full menggunakan QR-nya. Tapi kalau untuk target pendaftar, itu tidak ada targetnya. Oke, jadi untuk saat ini sama sekali nggak bisa ya Mas kalau kita mau membeli BBM subsidi tanpa QR tersebut ya, Tidak bisa. gimana? Iya, Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Andit informasinya, iya, sisi baik dari penerapan kebijakan My Pertamina kerjasama dengan Korlantas Polri terkait data para pengguna kendaraan bermotor yang berhak untuk mendapatkan subsidi BBM. iya. Terima kasih Mas Andit. Sama Sampai jumpa lagi Mbak. Sobat Sisi Baik.